Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Empati adalah kesanggupan untuk memahami dan menyelami perasaan orang lain. Dan Allah adalah oknum yang terbaik dalam berempati, sebab Dia sendiri tahu seperti apa kehidupan kita, pergumulan, atau kerinduan kita. Petrus menasihati orang Kristen untuk memperlihatkan sikap seperasaan, kasih sayang persaudaraan, dan keibaan hati. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Kata Yunani untuk sikap seperasaan secara harfiah berarti menderita bersama orang lain atau beribah hati. Lagi Paulus menambahkan, hendaklah kamu memikirkan orang lain sama seperti kamu memikirkan dirimu sendiri. Roma 12 ayat yang ke-15 dan 16. Kisah hidup Lea adalah kisah dari seseorang yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Dia terlahir tidak cantik, wajahnya tidak menarik. Bahkan dia juga terperangkap dalam sebuah pernikahan yang tidak bahagia karena suaminya Yakub tidak pernah mencintai dan mengasihinya. Malahan, ia tetap harus mendampingi Yakub dan menyaksikan pria itu bekerja keras demi mempersunting perempuan lain, yakni Rahel, adiknya sendiri. Ia juga harus hidup berdampingan dengan Rahel, perempuan yang lebih dicintai oleh suaminya. Tentu saja kita maklum, jika keadaan seperti itu, Lea merasa tertolak dan batinnya tertekan. Dan Lea mewakili orang-orang yang tidak pernah mendapatkan perhatian, bahkan kekaguman dari orang sekitarnya. Kejadian 29 ayat yang ke-17. Apa yang menimpa Lea itu bukanlah pilihannya. Yohanes mencatat, murid-murid melihat seorang yang buta sejak lahirnya dan bertanya kepada Yesus, kenapa orang ini lahir seperti itu? Salah siapakah? Yesus berkata, bukan salah dia dan bukan juga salah orang tuanya. Tetapi melalui hidupnya, orang boleh melihat Allah menyatakan karya dan kasihnya. Yohanes 9 ayat 1-3. Tuhan tidak tinggal diam. Ia menegakkan keadilannya atas pernikahan Lea dan Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Kejadian 29 ayat yang ke-31. Tuhan memberkati kandungan Lea dan memberikan banyak anak kepada Yakub. Dan kita dapat melihat arti dari nama yang diberikan kepada anak-anaknya. Kejadian 29 ayat yang ke-32 sampai 35. Nama yang diberikan Lea kepada anak-anaknya menunjukkan iman percaya kepada Tuhan. Saat menamai Ruben, Simeon, dan Lewi serta Yehuda, Tuhan telah memperhatikan dan mendengar sengsaranya. Setiap kali Lea menyebut nama anak-anaknya, dia teringat akan kasih Tuhan kepadanya. Melalui perjalanan imannya, Lea mampu mensyukuri segala apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan di akhir hidupnya, Yakub meminta agar Lea dikuburkan di Gua Makpela, kuburan keluarga mereka. Lea dikuburkan bersama-sama dengan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Yakub. Sebuah tempat terhormat tentunya, disejajarkan dengan Abraham, Sarah, Ishak, dan Ribka. Sejak awal sampai akhir, halaman-halaman kitab suci penuh
dengan kisah kasih Allah terhadap umatnya. Kisah kebaikan Allah melalui Lea adalah Allah yang telah menyatakan hatinya yang berbelas kasihan. Dan Sabat adalah hari khusus untuk mengarahkan pikiran kita kepada tindakan Allah yang telah menunjukkan empatinya terhadap kita. Itu adalah hari yang ditetapkan untuk memuji Tuhan atas karya kebajikannya bagi kita. Hal itu dimaksudkan agar kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Karena Allah telah mengingat saudara dan saya. Selamat Sabat. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.